Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Nah, perhatikan tadi yang di rumah, maksudnya sebelum kita saya kesini itu, yang di rumah itu sudah merasakan dadanya sesak, kepala pusing. Ketika di swab dia ketarik ke sini, ya kan? Dan ternyata satu rumah ditarik ke sini. Dan ini saya kira ini bukan sihir, tetapi ini adalah masuk syaitan. Kenapa? Karena cenderung keluhannya di depan. Dan kita buktikan lagi yang terindikasi sihir nggak ketarik ke sini, ya kan? Ini kan nggak ketarik ke sini. Itu maknanya bahwa dan dia mesti cenderung keluhannya belakang, ya kan? Makanya keluhannya belakang dan nggak ketarik ke sini. Ya ketarik yang sumbernya asli. Makanya kalau mediumisasi nanti sebagaimana kata Nabi sodakokah wa wakadu, walaupun jin itu ngomong agak sering bener, tapi dia itu suka dusta, pakai sigot mubalaghah, kadub itu suka dusta. Dan di sini dia ketarik ke sini, maka jangan diruqyah orangnya dulu, tetapi kita netralisir atau kita usir, kita pindahkan ke tempat yang hanya Allah yang mengetahui. Bagaimana cara memindahkan? Nah, nanti kalau cara ngeceknya bagaimana para sahabat? Gampang. Jadi kita nggak usah melihat jin, ya kan? Kita cukup, kalau misalkan orang nggak percaya di sini ada gangguan gaib ya, katanya ini tahayul, khurafat dan bid'ah misalkan, maka cukup gampang. Pasien yang tadi ketarik, ya kan, suruh pejamkan mata, tangannya diarahkan, nanti dia akan bergetar. Baca al-falaq an-nas, gesek-gesekan dikit, nanti dia akan bergetar. Itu pertanda bahwa itu bukan. Nah, kalau pengen membuktikan lagi, cari orang yang normal, dia taruh gesekkan tangannya begini, dia nggak akan bergetar. Itu bukti bahwa gangguannya sumbernya dari sini, dan di sini ada gangguan gaib. Kita akan usir menggunakan doa ya. Sekali lagi caranya adalah kamu baca hamdalah, memagaran diri tidak apa-apa. Subhanallah tajabbu jarubutan khalqihi ila akhirih. Kemudian kita baca hamdalah, sholawat, doanya begini bahasanya. Ya Allah, jikalau di hadapan hamba ini ada makhluk jin yang jahat. Karena kenapa saya anggap jahat? Meskipun dia nanti muslim, dia sudah memberi sakit penyakit pada manusia. Sedangkan kita tahu riwayat dulu ada sebuah hadis diceritakan bahwa ada perempuan itu punya khodam jin laki-laki. Setelah jin laki-laki ini muslim Islam, dia tidak mendatangi perempuan. Katanya Rasulullah melarang zina. Artinya jin muslim pun tidak boleh dia ini mendekati perempuan manusia, ya, tidak boleh. Ini sebab itu di sini nanti kita kalimatnya adalah jika ada jin yang bahasanya nakal, genit atau lebay ya, jahat atau yang nggak baik, ya Allah, keluarkanlah ke tempat yang hanya Engkau yang mengetahui. Jadi biar Allah saja yang mengetahui. Sebenarnya ini sudah saya sering ijazahkan, cuman banyak yang belum mengerti, makanya saya ulangi. Termasuk Sohibul Bait ini juga nggak nyimak video saya karena katanya menghemat kuota. Makanya saya terangkan sekaligus supaya panjenengan semuanya di rumah bisa mudah-mudahan bermanfaat gitu. Kemudian ditutup surat Yasin ayat terakhir. Saya ulangi, hamdalah, sholawat ibrahimiyah, doa kepada Allah. Ya Allah, jika di hadapan saya ini ada jin yang tidak baik, jin fasik, ya Allah, maka keluarkanlah, pindahkanlah ya Allah dia ke tempat yang hanya Engkau yang mengetahui. Terus innama amruhu diulang-ulang kan 3 kali, terus diulangi, terus ditutup Yasin ayat terakhir. Setelah itu, untuk memastikan dia ini sudah pindah atau enggak, gampang. Pasien yang tadi disuruh ngecek lagi. Dan ini saya sering sampaikan, caranya ngecek begitu. Untuk memastikan ini sudah keluar atau belum. Seperti itu, dapat dipahami? You understand? Yes. Kita akan melakukan
ma'ina karana biqadari أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله jika di hadapan hamba ini ya Allah ada jin-jin fasik, jin-jin jahat, jin-jin kafir yang selalu mengganggu orang-orang mukmin sehingga orang-orang mukmin tersebut jauh darinya ya Allah, maka hamba memohon izin kepada-Mu ya Allah, pindahkanlah mereka ke tempat yang hanya Engkau yang mengetahui, pindahkan ya Allah ke tempat yang hanya Engkau yang mengetahui ya Allah. Jika di hadapan hamba ini ada makhluk-makhluk jin-jin fasik atau kafir ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, memohon izin kepadamu ya Allah, ya Allah pindahkanlah mereka ya Allah ke tempat yang hanya Engkau yang mengetahui, amin ya Allah. Jikalau di hadapan hamba ini ada jin-jin fasik, jin-jin kafir yang mengganggu orang-orang muslim ya Allah, hamba memohon izin kepadamu ya Allah, keluarkanlah, pindahkanlah mereka ke tempat yang Engkau yang hanya yang mengetahui, ke tempat yang hanya Engkau yang mengetahui, amin. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allah. Jadi begini itu pemirsa, bukan kita melihat jin ya, ini hanya isyarah. Ketika Rasulullah masuk ke gua mendakwai jin, kemudian Zubair bin Awam, ketika itu Rasulullah fa'asyara bi ibhami rijlaihi, kemudian Allah bi rijlihi. Jadi Rasulullah memberi isyarat dengan jempol kaki mulia beliau, kemudian Zubair bin Awam duduk di situ. Maknanya Rasulullah memberi isyarat dengan lingkaran. Jadi ini adalah isyarat. Isyarat saja, tarikan, isyarat narik, bukan berarti kita punya tenaga dalam. Ditarik, untung-untung para sahabat nanti dibacakan surat Baqarah, kemudian adzan dan seterusnya setelah itu. Jadi ketika posisinya di mana? Posisinya di sini, di doa ini. Hamdalah, sholawat, adzan boleh, atau doa tadi boleh, atau bacakan suratul Baqarah yang terakhir amanar rasulu. Jadi diulangi di amanar rasul, bukan lillahi ma fis samawati wal ardh. Kemudian yang terakhir, insyaallah. Dan seperti itu gangguan tersebut akan hilang. Sekarang kita akan ngecek, tapi bukan pasien karena nggak ada pasien. Jadi orangnya sedang wudhu. Wudhu apa? Sedang apa? Ya, mau di dalam lah. Nah ini tidak boleh dipindahkan misalkan ke tempat yang kalau orang ini ke tempat tersebut orang ini sakit misalkan. Pindahkan ke birung bionya Kiai Haris. Set. Pindahkan ke sana. Jangan. Nanti burung bionya mati. Kena santet ayo. Seperti itu. Pertanyaannya, mungkinkah dia kembali? Jawabannya mungkin. Saya ulangi, mungkinkah beliau kembali? Jawabannya mungkin. Kenapa? Karena di dunia ini tidak ada yang bisa menaklukkan jin kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam. Qala rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Oleh sebab itu, tadi sudah saya sampaikan, saya tidak bisa melihat jin. Caranya melusirnya seperti itu. Apa buktinya bahwa itu di situ ada jin? Caranya deteksi dengan metode doa pasien, ya kan? Kemudian kita usir, cara ngecek tadi sudah saya sampaikan dan tidak menjamin, ini hanya sebuah metode. Insyaallah Allah lah yang memberikan pengusiran tersebut. Kita ngerti, mudah-mudahan betul-betul yang punya rumah ini dihindarkan min sirril insi wa sihri wa syayatin wa minal hasidin wal mu'tadin wal zalimin. Bisa dicek Ustaz Khalidin? Nah, terus nggak usah dicek kalau percaya. Kalau nggak percaya pada saat anakmu yang kecil masih balita, taruh di sini. Dia nanti malam nggak bisa tidur. Rewel. Kenapa rewel? Jawabannya silahkan cari di Indomaret. Nah itu aja.
mudah-mudahan mudah-mudahan bermanfaat. Usikum binafsi wa taqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan cara pengusiran ini untuk praktisi yang baru maupun yang lama yang nggak punya kuota, silahkan beli kuota. Saya ijazahkan kalimat ajastukum. Al-Fatihah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar tahu makhluk. Kopi. Ajas cukup. Ya, insyaallah. Sudah. Ini sudah terbanyak. Itu terlalu banyak kobil tuh. Tapi dapat enik. Iya. Ini kita para sahabat ngomong ini sahabat ini banyak apa mobil karena pelatihannya baik para sahabat. Ini kita pelatihan yang keempat titik ya, karena kemarin rencananya tuh 2 titik terus menjadi 1 titik dan 1 titik ternyata gagal lagi. Nah, akhirnya kita dipecah menjadi 4 titik. Dan yang terparkir di sini adalah mobil calon praktisi dan mereka itu dari TNI. Luar biasa antusiasme di Bali ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah dijelaskan oleh guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.